Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan, saya Perawat Kaisa yang bertugas pada pagi hari ini yang akan menemani Bapak selama hari ini, dan juga saya akan berdiskusi dengan Ibu terkait dengan kondisi yang dialami oleh Bapak. Baik, Bu. Baik, bagaimana Bapak keadaannya dan perasaannya hari ini? Saya masih sedih, Bu, dengan kondisi kaki saya saat ini. Baik, jadi Bapak masih sering merasa sedih ya dengan kondisi yang saat ini? Iya, Bu. Oke, kalau gitu saya juga masih sering melihat Bapak lebih banyak diam dan juga jarang berinteraksi. Apakah benar? Iya, Bu. Saya merasa malu dengan kondisi saya yang sekarang. Oke, apa yang membuat Bapak merasa malu? Saya takut orang-orang itu berpikir ini saya berbeda, Bu, dan kasihan kepada saya. Baik, apakah ada lagi yang merasa Bapak takut dan juga khawatir dengan kondisi Bapak saat ini? Saya takut melihat bekas luka saya, Bu, dan saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa kaki kanan saya itu sudah nggak ada, Bu. Baik, kalau begitu kita akan berbincang ya pada hari ini dengan Bapak dan juga Ibu. Di sini saya akan berbincang terkait dengan perasaan yang dialami oleh Bapak sekarang, dan juga kita akan mengenali kemampuan yang Bapak miliki sekarang, dan juga kita akan belajar menerima perubahan struktur tubuh Bapak secara bertahap. Dan juga nantinya saya akan berdiskusi dengan Ibu terkait dengan bagaimana caranya kita mendukung Bapak. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, Bu, bersedia. Baik, kalau begitu saya membutuhkan waktu sekitar 15-25 menit ya Bapak, Ibu, dan untuk ruangannya cukup di ruang perawatan ini saja. Bagaimana? Baik. Baik. Sebelum Bapak amputasi, bagaimana pandangan Bapak dengan kondisi Bapak pada saat itu? Saya merasa sehat dan normal, Bu, dan saya bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas sendiri. Bagaimana perasaannya Bapak? Saya merasa senang sekali dan sangat berguna lah bagi keluarga. Lalu setelah Bapak diamputasi, lebih tepatnya pada kaki pada bagian kanan ya Bapak ya, bagaimana pandangan Bapak dengan kondisi yang sekarang? Saya merasa tidak percaya diri lagi. Baik. Apa yang membuat Bapak merasa malu atau sedih? Saya kehilangan kaki saya, jadi saya berpikir nanti saya itu tidak bisa bekerja untuk keluarga lagi. Baik, untuk saat ini apa yang Bapak pikirkan pada saat Bapak bertemu dengan orang lain? Saya merasa malu, takut itu orang-orang melihat saya itu berbeda. Baik, bagaimana perasaan Bapak terkait diri sendiri saat ini? Saya merasa tidak percaya diri dan kurang berharga. Sebelumnya apakah Bapak sudah pernah mencoba untuk lihat? Belum. Belum. Mengapa belum Bapak lihat? Saya takut melihat bekas lukanya, Bu, dan saya belum siap untuk menerima perubahan ini. Baik, jadi Bapak masih sering merasa takut, malu, dan belum siap menerima dengan kondisi Bapak saat ini ya? Iya, Bu. Baik, yang Bapak rasakan itu sangat wajar. Banyak juga orang di luar sana yang mengalami amputasi sama seperti Bapak, merasakan hal yang sama seperti Bapak. Kalau boleh tahu, saat ini harapan Bapak apa? Saya mau menerima perubahan dan berguna bagi keluarga. Baik, itu harapan yang bagus ya Bapak ya. Walaupun dengan kondisi Bapak saat ini, kemampuan apa saja yang Bapak masih miliki? Saya bisa berpikir dengan baik. Apa ada lagi Bapak? Saya bisa menggunakan kedua tangan saya. Bagus, ada lagi? Saya bisa berbicara dan berkomunikasi dengan keluarga. Bagus, itu kemampuan yang sangat baik ya Bapak. Bapak masih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan juga peran penting dalam keluarga. Iya, Bu. Itu artinya Bapak masih memiliki kemampuan yang masih perlu dikembangkan lagi. Iya, Bu, saya baru menyadari. Pak, ada beberapa cara untuk meningkatkan citra tubuh pada Bapak. Apa saja, Bu? Yang pertama, Bapak bisa berfokus pada kemampuan yang masih Bapak miliki saat ini. Jangan hanya berfokus yang sudah hilang. Baik, Bu. Yang kedua, Bapak bisa berfokus pada kebersihan dan juga penampilan agar Bapak bisa meningkatkan rasa nyaman dan juga percaya diri Bapak. Baik, Bu. Yang ketiga, Bapak tetap berinteraksi dengan orang-orang yang Bapak percaya atau orang-orang yang telah mensupport Bapak, seperti keluarga, seperti istri, seperti itu ya. Saya akan mencoba. Ya, yang keempat, Bapak bisa mengungkapkan perasaan Bapak, perasaan sedih, perasaan takut atau khawatir kepada orang-orang yang Bapak percaya, seperti kembali lagi kepada istri atau ke keluarga yang lain. Baik, Bu. Dan yang kelima, Bapak bisa menerima perubahan secara bertahap ya Bapak ya. Baik, Bu.
Baik, sekarang saya izin ya Bapak Ibu untuk membuka sedikit selimutnya ya. Kita lakukan secara perlahan saja. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia untuk melihatnya? Gak apa-apa Bapak, dilihat sedikit saja. Ayo Bapak dilihat aja sedikit. Bagaimana Bapak perasaannya setelah Bapak mencoba untuk melihat kondisi kaki Bapak saat ini? Saya merasa sedih Bu, tapi saya sedikit lebih berani. Bagus sekali Bapak. Setelah Bapak berusaha untuk melihat, mengenali kondisi kaki Bapak saat ini, langkah berikutnya kita akan mencoba untuk menyentuh area bekas luka amputasi Bapak. Untuk apa Bu? Agar Bapak bisa jauh mengenali dan juga menerima kondisi kaki Bapak saat ini. Agar nantinya Bapak juga bisa mengurangi rasa takut yang dirasakan oleh Bapak. Baik Bu, saya akan mencoba. Kita lakukan secara perlahan ya Bapak ya. Bapak bisa coba sentuh area luka bekas amputasi Bapak sekarang. Gak apa-apa Bapak, kita lakukan pelan-pelan saja ya. Baik. Dicoba Bapak? Iya. Baik, bagus sekali ya Bapak. Baik Bapak, setelah kita belajar untuk mencoba, setelah ini kita masukkan ke jadwal harian ya Bapak ya, untuk latihan Bapak. Baik Bu. Di pagi hari, Bapak bisa mencoba untuk melihat kaki Bapak mungkin beberapa menit dengan tenang ya Bapak. Baik Bu. Selanjutnya, kalau Bapak udah merasa nyaman, Bapak bisa mencoba untuk menyentuh area bekas amputasi Bapak. Siap Bu. Untuk siang hari, Bapak bisa berbincang dengan Ibu atau dengan keluarga yang lain terkait dengan perasaan Bapak. Bapak ungkapkan perasaan yang Bapak rasakan. Baik Bu, saya akan. Baik, untuk sore harinya, Bapak mungkin bisa melakukan aktivitas yang masih Bapak bisa lakukan secara mandiri. Baik Bu. Baik. Baik Ibu, apakah ada kesulitan selama Ibu merawat Bapak? Suami saya sering menyendiri Bu dan menolak untuk diajak berbicara. Bagaimana Ibu perasaannya? Jujur saya merasa sedih dan bingung harus bantu apa untuk suami saya. Baik, kondisi yang dialami Bapak ini disebut dengan gangguan citra tubuh, di mana kondisi ini terjadi akibat adanya perubahan struktur tubuh setelah amputasi. Oh, jadi itu yang buat suami saya sedih dan malu ya Bu? Iya, benar sekali Ibu. Pasien dengan gangguan citra tubuh itu akan mengalami rasa sedih, malu, takut, khawatir terhadap pandangan orang lain, seperti itu. Baik Bu. Baik, Ibu tadi kan sempat bilang kalau Ibu bingung harus melakukan apa. Nah, di sini Ibu bisa melakukan mungkin memberikan kesepakatan kepada Bapak untuk Bapak mengungkapkan perasaan yang dirasakan atau juga menemani Bapak pada saat Bapak ingin belajar menyentuh ataupun juga melihat kaki Bapak. Seperti itu ya Ibu. Tapi jangan dipaksa ya Ibu ya, lebih baik kita lakukan secara perlahan saja, pelan-pelan saja, sampai Bapak benar-benar berani dan juga menerima kondisi Bapak saat ini. Baik Bu. Baik Ibu, mohon dibantu ya untuk jadwal rutinan Bapak, dibantu untuk Bapak melakukan kegiatan tersebut ya, dari pagi, siang, dan juga sore. Seperti itu ya Ibu ya. Baik Bu. Baik, nanti apabila Bapak sudah berani melihat dan juga menyentuh area bekas amputasi ini, Ibu bisa terus support dan juga berikan pujian kepada Bapak. Seperti, wah ayah sudah hebat ya, sudah berani melihat kakinya sekarang, sudah berani menyentuh area bekas amputasinya. Bapak juga sudah bisa mengungkapkan apa yang Bapak rasakan. Seperti itu ya Ibu. Ya. Baik Bapak, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang hari ini? Saya lebih lega Bu dan saya lebih berani untuk melihat kondisi saya yang sekarang. Baik, kalau Ibu bagaimana Ibu perasaannya? Saya jadi memahami cara mendukung suami saya Bu. Baik, Bapak bisa disebutkan kembali dua kemampuan yang masih Bapak miliki saat ini apa aja? Saya bisa berpikir dengan baik dan menggunakan kedua tangan saya. Baik, bagus ya Bapak ya. Ibu, di sini tadi kan kita udah berbincang ya. Di sini saya ada leaflet untuk Ibu untuk menambah pengetahuan Ibu dalam merawat kondisi Bapak saat ini. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Baik Bapak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi ya apa saja yang sudah Bapak lakukan selama di rumah sakit. Seperti Bapak sudah berani untuk melihat dan juga menyentuh area bekas amputasi, berani mengungkapkan perasaannya, sudah mulai bisa menerima terhadap perubahan struktur tubuh Bapak, seperti itu. Nantinya juga kita akan membahas perkembangan dan juga melanjutkan latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri Bapak dan juga berinteraksi dengan orang lain dan juga lingkungan. Seperti itu ya Bapak ya.
Baik, kalau begitu kita akan bertemu besok ya Ibu Bapak jam 9 pagi. Untuk waktunya saya mungkin 15-25 menit, dan untuk ruangannya kita tetap di ruang perawatan ini saja ya Ibu Bapak. Bagaimana? Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu Bapak. Saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.